merepresentasikan suatu zakat, bukan zakat, pada subbab zakat perusahaan. Oke, pengertian zakat perusahaan secara etimologi berarti suatu berkembang dan bertambah, yang berarti juga suci. Adapun secara etimologi, zakat adalah sebutan untuk suatu keluaran untuk mensucikan diri atau harta benda yang kita miliki. Zakat sangat perlu dikeluarkan. Buktinya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang disisihkan oleh seseorang muslim untuk badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama, guna mensucikan diri serta harta termasuk harta tersebut. Enggak itu juga, dan juga hukum ekonomi syariah atau kompilasi hukum ekonomi syariah KES tahun 2008 mendefinisikan zakat pada pasal 675 ayat 1 yang berbunyi, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu termasuk wajib ya. Berdasarkan pendefinisian atas zakat perundang-undangan serta hukum ekonomi syariah tersebut, tidak hanya berkata demikian bahwa itu sangat-sangat wajib hukumnya. Yang kedua, badan hukum untuk zakat. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena berdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum atas perbuatan, dan badan hukum harus sebagai dari analogi dan ketentuan subjek hukum dari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengatakan kerjasama dan atas dasar kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kebersamaan, dan hukum memiliki nilai-nilai kekayaan hak atas semua orang, maksudnya tidak memihak. Yang selanjutnya, syarat-syarat hukum. Adapun syarat hukum memiliki dua jenis ya. Syarat yang pertama, hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggota lainnya. Artinya hukum itu real, tertinggi di atas hak semua orang. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak atas kewajiban para anggota-anggota. Jadi hukum itu memiliki kewajibannya sendiri dan hak mutlak untuk dituruti semua anggota. Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum portable yang bertujuan untuk membangun harta dan mencari laba atau keuntungan, yaitu lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah atau bank-bank syariah, dan juga BMD. Jadi badan hukum memiliki tujuan untuk bersama, ya, terutama untuk mencari laba di atas dasar syariah juga. Nah, yang selanjutnya adalah zakat sunnah. Pengertian zakat
yang terakhir adalah zakat saham. Maaf ya. Pengertian zakat saham menurut bahasa Indonesia, zakat saham artinya serta atau zero. Secara definitif, saham adalah surat atau bukti bagi peserta dalam perseorangan terbatas. Dan setiap lembar saham memiliki nilai tertentu yang sama, dan besarnya saham atas hak kepemilikan besaran ditentukan oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi saham itu satu hak milik kita di dalam suatu perusahaan atas kita telah menanam atau memberi modal suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis saham adalah saham berdasarkan peralihan, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Jadi saham juga bisa diperalihkan, ditunjuk melalui ahli waris seperti itu. Dan yang kedua, saham berdasarkan hak tagihan, yaitu saham biasa dan saham preferred. Jadi saham seperti itu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak hanya berkata demikian bahwa itu sangat-sangat wajib hukumnya. Yang kedua, badan hukum untuk zakat. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena berdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum atas perbuatan, dan badan hukum harus sebagai dari analogi dan ketentuan subjek hukum dari berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengatakan kerjasama dan atas dasar kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kebersamaan. Dan hukum memiliki nilai-nilai kekayaan hak atas semua orang, maksudnya tidak memihak. Yang selanjutnya, syarat-syarat hukum. Adapun syarat hukum memiliki dua jenis ya. Syarat yang pertama, hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggota lainnya. Artinya hukum itu real, tertinggi di atas hak semua orang. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak atas kewajiban para anggota-anggota. Jadi hukum itu memiliki kewajibannya sendiri dan hak mutlak untuk dituruti semua anggota. Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum portable yang bertujuan untuk membangun harta dan mencari laba atau keuntungan, yaitu lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah atau bank-bank syariah, juga BMD. Jadi badan hukum memiliki tujuan untuk bersama, ya, terutama untuk mencari laba di atas dasar syariah juga. Nah, yang selanjutnya adalah zakat sunnah. Pengertian zakat yang terakhir adalah zakat saham. Ya, zakat saham artinya serta atau zero. Secara definitif, saham adalah surat atau bukti bagi peserta dalam perseorangan terbatas. Dan setiap lembar saham memiliki nilai tertentu yang sama, dan besarnya saham atas hak kepemilikan
besaran ditentukan oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi saham itu satu hak milik kita di dalam suatu perusahaan atas kita telah menanam atau memberi modal suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis saham adalah saham berdasarkan peralihan, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Jadi saham juga bisa diperalihkan, ditunjuk melalui ahli waris seperti itu. Dan yang kedua, saham berdasarkan hak tagihan, yaitu saham biasa dan saham preferred. Jadi saham seperti itu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waratu Solihah dari kelompok 7, mata kuliah Fikih Zakat dengan materi zakat perusahaan dan zakat obligasi. Di sini saya akan melanjutkan bahasan dari Bisri Mustafa, yaitu zakat obligasi. Obligasi sendiri yaitu surat bukti turut serta dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintah. Obligasi merupakan kertas berharga yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Sebagian ulama berpendapat bahwa obligasi sama dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Dengan demikian, Abu Zahrah, Abu Rahman Hasan, dan Abu Wahab Khalaf mengatakan bahwa saham dan obligasi sebagai surat berharga yang diperjualbelikan. Bila obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%. Menurut Yusuf Qardawi, bahwa obligasi dilihat dari jenis perusahaan yang mengeluarkannya. Apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagai kekayaan itu diketahui. Obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan atau komoditas perdagangan. Dengan demikian, benarlah jika keduanya termasuk harta yang wajib zakat sebagaimana harta dagang dan disamakan dengan harta kekayaan dagang. Adapun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya zakat obligasi. Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila kamu mempunyai uang simpanan 200 dirham dan telah cukup haul atau genap setahun, maka diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar, dan apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup setahun, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat suatu harta kecuali genap tahunnya." Syarat wajib zakat obligasi yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta milik sendiri, 4 cukup haul dan cukup nisab. Cara menghitung zakat saham dan obligasi adalah 2,5% atas jumlah terendah dari semua saham atau obligasi yang dimiliki selama setahun, setelah dikurangi pinjaman untuk membeli obligasi tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah atau kurang dalam penjelasan kami, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.